teman-teman kemarin kita sudah belajar juga tentang sistem tentang informasi ya. Nah, kita coba akan perdalam lagi. Ini korelasi di dalam sebuah sistem informasi antara data, informasi, dan manajemen pengetahuan. Di hal-hal ini sangat penting karena data, informasi, dan pengetahuan merupakan sumber data yang dipergunakan dalam sebuah sistem informasi manajemen. Nah, yang pertama adalah tentang data. Data adalah fakta-fakta mentah atau deskripsi-deskripsi dasar dari hal, event, aktivitas, dan transaksi yang ditangkap, direkam, disimpan, diklasifikasikan, tetapi tidak diorganisasikan untuk tujuan spesifik tertentu. Jadi tujuannya itu sifatnya umum. Nah, data ini sifatnya tunggal, ya, bukan jamak. Dalam artian bahwa deskripsi yang disajikan di dalam sebuah data itu artinya tunggal, satu. Contoh, umur langsung, umur 16 tahun, 20 tahun, ya. Berbeda dengan biodata. Di dalam biodata itu ada nama, umur, kemudian agama, alamat. Itu namanya biodata atau dapat kita sajikan dalam bentuk informasi. Tapi kalau data hanya tunggal. Kemudian yang berikutnya adalah nilai tes. Nilai tes apa? SIM dapat 80, ya, sehingga dapat nilai A, tunggal. Kode mata kuliah PS001. Kemudian nama orang tua, ya, meskipun ada dua ya Bapak Ibu, tetapi dalam hal ini tunggal. Jumlah pasien 40, 50, 100. Kira-kira sejauh ini bisa dipahami oleh teman-teman data? Data Yo. bisa Bang, bisa. Saya. Oke. Nah, data itu terdiri dari beberapa klasifikasi. Sebentar saya tanda tangan tugas Mas. Terus mana lagi Mbak? Mulai Mas ya Mbak. Ini terus mana lagi? Bekas ya. Mana Mbak? Sini. Ini juga ya. Terus udah. Sini. Subkromumi. Terus. Oke. Data terdiri dari beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah data yang terformat. Data yang terformat merupakan data dengan satu format tertentu. Ya, misalkan satuan ukuran jam, ya, atau nilai mata uang. Selanjutnya teks, ya. Data juga dapat berupa teks, ya, sederetan huruf, angka, simbol, khusus misalnya pesan dolar yang kemudian tergantung masing-masing tersebut. Contohnya teks adalah artikel koran, ya. Teks di sini contohnya artikel koran ya, tetapi bukan dalam skup isi ya, karena di dalam artikel itu kan ada isinya banyak ya, tetapi dalam konteks jenis artikel, misalkan jenis misalkan artikel publikasi harian atau artikel jurnal ya, atau artikel proceeding gitu ya. Jadi kalau dilihat dari isinya itu berupa informasi karena teks ya, artikulasinya banyak.
Kemudian citra ya atau image adalah data dalam bentuk gambar ya. Citra dapat berupa grafik, foto, hasil ronsen, tanda tangan ataupun gambar-gambar yang lain. Lalu audio ya. Audio juga dapat dikatakan sebagai data yang berbentuk suara ya. Ya, contohnya instrumen musik, suara ya, suara orang, atau manusia, suara burung, suara hewan ya. Ya, ini berupa data. Lalu ada juga video. Nah, video ini juga dapat dikatakan sebagai data yang menyatakan data dalam bentuk sebuah gambar yang bergerak dan bisa saja dilengkapi dengan suara. Ya, meskipun ada juga video yang sudah menyajikan informasi, tapi juga dapat dikatakan sebagai data. Ya, misalkan gambar bergerak cuman sekilas gitu ya, tapi itu data. Tetapi kalau sudah panjang, ya itu dapat dikatakan sebagai informasi. Nah, contoh teks artikel koran ya, ini artikel koran gitu ya. Kalau isinya lebih kepada informasi ya. London adalah bosan dan lelah mengetik di komputer dengan menggunakan tangan dan keyboard. Nah, ini informasi. Tetapi kalau dilihat dari jenis data artikel koran, ya, artikel jurnal, artikel apa, ini merupakan sebuah data. Selanjutnya, data juga bisa berbentuk gambar ya, berbentuk gambar yang seperti ini ya. Nih. Sebentar. Nah, itu data ya. Selanjutnya informasi. Informasi kemarin kita juga sudah membahas bahwa kumpulan fakta-fakta yang telah diolah sehingga memiliki sebuah arti ya. Jadi ada umur, ada nama, ada jenis kelamin gitu ya. Nanti bisa disampaikan bahwa daftar mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki sekian, berjenis kelamin perempuan sekian ya. Jadi kumpulan data-data yang telah diolah dijadikan satu sehingga memiliki arti bagi penerimanya, itu dinamakan dengan informasi ya. Data yang telah diproses demikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut. Ini menurut McFadden tahun 1999. Dan menurut Davis tahun 1999, informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini ataupun saat yang akan datang. Jadi secara tersirat ya, sebuah sistem informasi meskipun bentuknya bukan sistem pendukung keputusan, namun sistem tersebut memiliki fungsi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Itu kenapa di dalam sebuah data informasi manajemen juga bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sebagai contoh, sistem informasi manajemen penjualan. Ya, di dalam penjualan itu ada daftar barang yang sering terjual, daya beli masyarakatnya tinggi, ada barang-barang yang daya jualnya rendah atau minat masyarakatnya rendah, sehingga dengan adanya data dan informasi tersebut bisa dibuat keputusan bahwa atau diambil keputusan bahwa barang-barang yang nilai jual atau daya jualnya tinggi akan stok lebih banyak, dan yang memiliki
minat masyarakat atau jauh rendah akan di stok dalam jumlah sedikit. Nah, itu contoh saja ya. Nah, ini ilustrasi ya. Kalau kemarin kita sudah contoh ya, ada NIM, nama, umur, jenis kelamin ya, nilai IP, kemudian ada daftar nama mahasiswa A, B, C ya. Si A jenis kelamin laki-laki, si B jenis kelamin laki-laki, si C jenis kelamin laki-laki, si C jenis kelamin perempuan. Maka dari data itu ya, sebagian besar mahasiswa berjenis kelamin laki-laki misalnya. Tuh. Contoh lagi nih, di sini ada waktu dan suhu ya. Pada waktu 6.30 suhunya sebesar 27 derajat Celcius. Kemudian pada pukul 6.32 suhunya sebesar 28 derajat. Sedangkan pukul 6.34 suhunya sebesar 27 derajat. Iya, Ya. kirim itu. Nah, sehingga dengan melihat data-data yang ada ya, maka ini bisa menjadi sebuah informasi bahwa terjadi kenaikan suhu 1 derajat Celcius pada pukul 6.30 sampai dengan 6.32 ya. Jadi informasi merupakan kumpulan data-data yang telah diolah sehingga memiliki sebuah ya. Bisa dipahami teman-teman ya? Dia maksud. Oke. Nah, data-data itu banyak ya tadi ya, informasi juga banyak. Nah, contoh ya, informasi nama-nama mahasiswa dengan nilai rata-rata, nama-nama konsumen dengan saldo bank ya. Nah, jumlah gaji dengan jumlah jam bekerja, rata-rata IPK lulusan periwisuda, jadwal kuliah semester genap, ya, peningkat kendaraan terlaris ya. Nah, ini adalah data-data yang ada dikumpulkan, diolah sehingga memiliki sebuah arti bagi pembaca ya. Ada mana mahasiswa ya, mahasiswa A nilainya berapa, 3,5, mahasiswa B 3,2, mahasiswa C 3, mahasiswa D misalkan 2,75. Nah, dari jumlah mahasiswa yang ada, kita bisa melihat rata-rata nilai dari dari jumlah mahasiswa yang ada sebesar sekian ya. Itu adalah informasi Ya, betul. Nah, informasi ini memiliki arti penting ya. Kemarin kita juga sudah bahas ya, informasi itu bisa memberikan suatu hal yang baru. Kemudian informasi juga bisa memperkuat penjelasan, memperjelas penjelasan dan sebagainya. Kenapa dipotong? Jadi ini skip aja. Kenapa dipotong, bos? Itu sekilas tentang informasi ya, mereka kita bahas. Jadi jelas beda antara data dan informasi. Data itu adalah kumpulan fakta-fakta yang sifatnya tunggal, sedangkan informasi adalah kumpulan dari fakta tertentu yang telah diolah sehingga menjadi arti. Nah, selanjutnya kita akan mencoba belajar pada hal yang sifatnya lebih tinggi lagi, yaitu tentang pengetahuan ya. Karena nanti di dalam sebuah sistem informasi ya, itu ada sebuah pengetahuan, manajemen pengetahuan. Teman-teman nanti juga akan belajar tentang mata kuliah knowledge management ya. Kalau teman-teman belajar mata kuliah artificial intelligence atau expert system, artificial intelligence udah belajar belum? AI belum ada, belum ya. Belum ya, nanti akan ada itu ya. Di situ akan belajar tentang bagaimana melakukan manajemen pengetahuan. Kita kembali ke sini dulu. Deskripsi tentang pengetahuan ya. Pengetahuan itu apa ya? Pengetahuan itu sesuatu yang terdiri dari informasi yang sudah diorganisasikan dan diproses untuk memperoleh pemahaman, pengalaman pembelajaran yang terakumulasi sehingga dapat diaplikasikan dalam masalah atau proses bisnis tertentu ya. Jadi skop pengetahuan itu lebih tinggi daripada informasi ya. Ada data,
naik level ke informasi, naik level ke pengetahuan. Ya. Pengetahuan itu didapatkan berdasarkan data atau informasi-informasi yang ada. Oke. Nah, sebagai contoh, ada sebuah data. Datanya apa? Traffic light, traffic light. Ada tanda lampu berwarna hijau nyala. Ya. Itu datanya. Informasinya apa dengan data itu? Ya, informasinya bahwa dengan menyalanya lampu hijau, artinya posisi kendaraan boleh jalan. Oke, bisa dipahami? Tingkatan pengetahuannya apa? Dengan adanya lampu berwarna hijau menyala, maka saya harus menjalankan kendaraan saya. Terus, dan jika saya berhenti, maka saya akan ditabrak oleh kendaraan yang di belakang saya. Atau berarti saya menyalahi aturan lalu lintas. Jadi artikulasinya lebih luas. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat sini. Kelihatan gambarnya? Terlihat, Pak. Kelihatan. Nah, di sini ada data, informasi, knowledge atau pengetahuan serta decision. Nah, decision itu salah satu impact atau dampak daripada adanya informasi, pengetahuan dan data. Coba kita lihat ada data, informasi dan knowledge. Ya, jadi skupnya knowledge itu lebih besar dibanding dengan data ataupun informasi. Kita kembali lagi. Nah, ini ya perbedaannya. Data merupakan hasil pengamatan langsung ya terhadap suatu kejadian atau suatu keadaan yang merupakan entitas yang dilengkapi dengan nilai tertentu. Selanjutnya informasi. Informasi merupakan kumpulan data yang terstruktur untuk memperlihatkan adanya hubungan antar entitas. Ya. Yang terakhir, pengetahuan. Ya. Pengetahuan merupakan model yang digunakan manusia untuk memahami dunia dan yang dapat diubah oleh informasi yang diterima oleh pikiran manusia. Jadi pengetahuan itu merupakan buah dari pikiran manusia dengan melihat data dan informasi-informasi yang ada. Nah, ini contohnya tadi yang saya sampaikan. Data lampu kuning menyala. Ya, tadi saya contohkan lampu hijau ya. Datanya nyala lampu kuning. Informasinya Anda harus mulai mengerem mobil atau hati-hati. Ya. Pengetahuan saya harus mulai menginjak rem. Jika tidak saya bisa ditilang. Tapi banyak orang Jakarta bersambungnya sebelum lampu merah menyala. Oke, nah ini hanya pengetahuan saja. Deskripsi pengetahuan itu boleh berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain. Namun secara tersirat sama ya. Contoh lagi, ya data suhu udaranya 20 derajat Celcius. Informasinya apa? Ini dapat diinformasikan bahwa dengan 20 derajat Celcius berarti ruang kelas itu dingin. Pengetahuannya apa? Pengetahuan bahwa mahasiswa yang sedang flu ya, sebaiknya memakai jaket dan mahasiswa yang kedinginan juga memakai jaket ya. Jadi pengetahuan itu mengakomodir ya, mengakomodir apa yang tersirat di dalam informasi dan data dan menjadikan sebuah kesimpulan. Itu yang dinamakan pengetahuan. Selanjutnya contoh lagi, data. Nilai mata kuliah SIM dapat D, data. Informasinya apa dengan nilai D itu? Ya dapat diinformasikan bahwa tidak lulus mata kuliah SIM karena nilai mata kuliah itu kan minimal C ya. Pengetahuannya apa ya? Nah, pengetahuannya itu bisa bermacam-macam ya.
hanya bisa mengulang tahun. Ya, pengetahuan bahwa bisa juga saya masih belum memahami belum bisa memahami materi sistem informasi manajemen dengan baik dan bisa diulang tahun depan, itu juga bisa. Ya, kira-kira bisa dipahami tentang pengetahuan? Bisa, Pak. Bisa ya. Bisa. Nah, Intuisi. pengetahuan itu terdiri dari beberapa komponen. Ya, antara lain terdiri dari intuisi. Intuisi itu apa sih? Intuisi itu adalah bisikan hati. Ya. Jadi pengetahuan itu bisa berdasarkan pada intuisi. Ya. Bisikan hati. Kadang insting. Ya, insting. Kemudian kebenaran atau kenyataan. Ya. Kemudian pengetahuan juga bisa terdiri kemampuan membuat penilaian atau judgement, atau pengetahuan juga bisa didapat dari sebuah pengalaman, atau pengetahuan juga bisa diambil dari asumsi atau anggapan, pendapat, kepercayaan, dan intelijensi atau kecerdasan. Nah, pengetahuan itu bisa didapat dari beberapa hal itu ya, terdiri dari beberapa komponen itu yang terdiri intuisi, kenyataan atau kebenaran ya, kemampuan membuat penilaian, assessment ya, pengalaman, asumsi, kepercayaan, dan intelligence. Nah, ini contoh pengetahuan dari komponen asumsi. Tapi kan harus Asumsi itu kan pendapat. tooling ya. Krisis ekonomi menyebabkan krisis ekonomi menyebabkan pasar menyusut, terutama pada hal berbeli ya. Contoh, ini dari asumsi PPA, daya beli masyarakat akan turun, karena itu harga produk harus diturunkan lebih rendah dari perusahaan lain. Jadi perusahaan ini menurunkan harga-harga dibanding dari perusahaan lain. PTB asumsi, penurunan harga akan menyebabkan masyarakat mempersepsikan produk sebagai suatu hal yang kurang mutu. Karena itu, ketika banyak perusahaan menurunkan harga, PTB justru mempertahankan harga yang tinggi. Nah, ini contohnya misalkan otomotif. Otomotif kan, misalkan, apakah ada kendaraan yang baru, harga jualnya itu turun, meskipun dengan adanya ada relaksasi pandemi COVID, adanya pengurangan pajak penjualan ya, tetapi harga nyatanya tetap tinggi. Jadi banyak produsen kendaraan ya, misalkan ada Daihatsu, ada Toyota, ada Honda, dan lain sebagainya. Mereka tidak menurunkan harga kendaraan ya, malahan ya tetap naik. Tetapi bagaimana cara dia mempertahankan daya beli masyarakat adalah dengan membuat produk-produk merek-merek yang baru, produk-produk yang baru, jenis yang baru, sehingga ini akan meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, untuk kendaraan-kendaraan yang mungkin sudah kurang berminat, kurang diminati masyarakat, mulai dikurangin stok fabrikasinya, kurangin sehingga sampai akhirnya sudah tidak diproduksi lagi. Begitu. Jadi inilah strategi bisnis dari otomotif. Ini merupakan anggapan. Oke, itu. Nah, pengetahuan itu bisa juga terdiri dari dua jenis ya. Kalau di dalam sebuah ilmu knowledge management ya, KM, nanti teman-teman belajar dalam mata kuliah knowledge management ya, bahwa pengetahuan itu terdiri dari dua jenis ya. Pengetahuan itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah
tacit knowledge. Ya. Tacit knowledge merupakan sebuah pengetahuan yang cukup sulit didokumentasikan. Ya. Dokumentasi ini bukan berarti ditulis dalam sebuah buku saja ya, tetapi didokumentasikan secara Oke, kita lanjutkan ya. Jadi tacit knowledge itu sebuah pengetahuan yang sulit didokumentasikan dalam bentuk digital maupun non digital. Ya, digital itu artinya sudah berbentuk elektronik ya, atau aplikasi. Non digital mungkin dalam bentuk buku. Tetapi tacit knowledge ini pengetahuan yang hanya tersimpan di dalam pikiran manusia. Jadi pengetahuan ini biasanya sumbernya berdasarkan dari pengalaman-pengalaman yang telah didapatkan berdasarkan kehidupannya. Oke, paham ya? Misalkan nih pengetahuan tentang berkaitan dengan akal, cara ya, strategi ini ya. Ini berkaitan dengan cara strategi. Misalkan kita akan melakukan perbaikan kendaraan. Biasanya dalam proses perbaikan kendaraan atau perakitan kendaraan itu ada manual books, servis ya, atau perakitan, atau mungkin cara penggantian spare part dan lain sebagainya. Itu ada cara-caranya, masangannya, ukuran dan sebagainya. Akan tetapi terkadang ada juga hal-hal yang memang secara dokumentasi, secara teknis itu tidak bisa digunakan lagi ya, atau tidak bisa diperbaiki lagi. Tetapi dengan adanya tacit knowledge ya, pengetahuan yang ada di dalam pemikiran manusia itu bisa diakalin ya, gitu, sehingga bisa berfungsi lagi ya. Itu tidak hanya contoh otomotif, mungkin elektronik juga. Kira-kira bisa nangkep teman-teman? Iya apa? Iya, bisa. Ya, jadi ya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata maupun tulisan gitu loh. Ya, hanya bisa langsung dikerjakan oleh si pemilik pengetahuan itu sendiri. Saya yakin teman-teman semuanya juga bisa. Itu yang dinamakan dengan tacit knowledge. Pasti yang dimiliki oleh teman-teman. Ya, setiap teman-teman pasti punya kelebihan itu yang dinamakan dengan tacit knowledge. Sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata maupun tulisan, hanya bisa dilaksanakan oleh orang itu sendiri berdasarkan pengalaman.
Oke. Nah, yang kedua, Set. kelihatan teman-teman? Iya kan, Pak? Lihat Pak, terlihat. Ya. Membuat sebuah website berisi tentang bagaimana cara, ini yang teman-teman putri misalkan ya, cara memasak masakan, bikin kue lah, bikin kue apa sih, kue buaya misalnya. Pertama sediakan bahan tepung sekian, gula sekian, air sekian, dan seterusnya. Itu adalah pengetahuan yang tersimpan dalam dokumentasi digital ya. Kemudian itu bisa dibaca oleh semua orang, sehingga semua orang itu bisa mempraktekannya. Itu yang dinamakan explicit knowledge. Kemudian tadi kembali lagi ke yang otomotif ya, kendaraan yang tidak bisa berfungsi ya, ketika dibunyikan starter kok nggak jalan ya. Mungkin ada pengetahuan tentang businya bermasalah, akinya ya bermasalah, atau mungkin karburatornya bermasalah ya. Itu didokumentasikan sehingga nanti mekanik bisa membaca dari situ ya, itu bisa. Atau mungkin tentang kesehatan ya, tentang kesehatan ketika kita memiliki masalah dengan tubuh kita, misalkan ini yang pandemi COVID ya. Ini kok saya merasa badannya nggak enak ya, badannya nggak enak, suhunya tinggi. Ketika kita baca artikel yang sudah dieksplisitkan knowledge dalam sebuah digital, badannya nggak enak, suhu badannya tinggi, penciuman rasanya hilang, kemudian badannya pegal-pegal. Oh, ini berarti gejala karena COVID ya, itu adalah pengetahuan eksplisit. Bisa dipahami teman-teman? Bisa Pak. Bisa, Pak. Bisa Pak. Paham ya bedanya antara tacit knowledge dengan explicit knowledge? Paham, Pak. Tahu Pak. Paham ya. Tacit knowledge ini juga sampai di sini ya. Iya. Nah, ini kandungan informasi ya, bisa berisi benar, salah, baru, tambahan, korektif, penegas ya. Kemarin juga udah bahas. Nah ini tadi juga kita sudah singgung ya, bahwa ternyata pengetahuan itu cukup lebih besar untuk mengakomodir kandungan apa yang terdapat di dalam informasi dan data. Nah, informasi itu memiliki ketepatan waktu ya, informasi harus seyogianya tepat waktu ya. Kekinian ya, kalau informasi sudah lama berarti informasinya ada usang sehingga. Kemudian frekuensi informasi harus sesuai dengan kebutuhan ya, up to date. Kemudian periode waktu informasi harus tersedia untuk periode waktu lampau, sekarang, dan masa yang akan datang, sehingga nanti bisa comparing, membandingkan ya. Ini sih sudah ya, buat kecerdasan urutan prestasi media ya. Nah, akurat, tepat waktu, relevan ya.
informasi harus berisi tentang akurat, ya, jelas dan mencerminkan maksudnya, kemudian tepat pada waktunya, berarti informasi datang dari penerima tidak boleh terlambat, ya. Relevan, berarti informasi tersebut punya fakta atau manfaat untuk pemakainya. Ini manajemen informasi kemarin sudah kita bahas ya, sistem informasi manajemen ya. Berarti pengolahan informasi, kemudian pengorganisasian sampai dengan evaluasi. Ini udah. Oke, nah nih knowledge management ya. Nah, jadi pengetahuan yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan tacit knowledge dan explicit knowledge itu terkandung di dalam ilmu knowledge management. Knowledge management adalah teknik membangun suatu lingkungan pembelajaran atau learning environment, sehingga orang-orang di dalamnya terus termotivasi untuk terus belajar, memanfaatkan informasi yang ada, serta pada akhirnya mau berbagi konten baru yang didapat, ya, baik itu individu, organisasi maupun kolaborasi, berbagi pengetahuan. Ya, jadi sudah jelas bahwa knowledge management ya, atau manajemen berbasis pengetahuan merupakan sebuah aplikasi yang dibangun untuk bisa menyajikan informasi-informasi guna mempermudah user dalam melakukan suatu aktivitas atau ya pengambilan keputusan juga bisa. Nah, contohnya tadi ya tentang pengetahuan tentang kesehatan otomotif yang sudah disajikan dalam sebuah aplikasi berbasis website gitu ya, ataupun desktop juga bisa ya. Namun lebih kepada berbasis website ya, karena untuk sharing dengan halayak ramai ya, secara umum masyarakat. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa knowledge management mengakomodir agar manusia di dalamnya terus produktif, belajar dan berbagi pengetahuan ya. Knowledge sharing yang dimiliki ya. Ketika teman-teman membuat sebuah blog ya, blog yang berisi konten pengetahuan, saat tidak sadar sebetulnya teman-teman sudah membuat atau melaksanakan bidang ilmu knowledge management. Teman-teman, apakah ada yang sudah pernah membuat blog konten? Blog konten. Pernah ada? Kontennya bebas, mungkin tentang pemrograman, tentang jaringan, atau mungkin para mahasiswa-mahasiswi ini konten-konten tentang masakan, konten tentang apa, baju-baju gitu ya. Oke, penampilan itu namanya knowledge management, atau mungkin tentang kesehatan, atau mungkin tentang bisnis. Ada yang sudah pernah membuat itu? Itu Pak, dulu pas yang awal-awal masuk itu loh. Cuma kan kontennya paling bukan yang kayak pendidikan itu Pak. Oh, Yang pas hanya awal-awal profil itu aja loh. berarti. Iya Hanya kan. profil aja ya. Ya. Ya sebetulnya web profile itu nanti bisa dikembangkan lagi tadi ya. Di tentang di situ bisa kita sajikan konten-konten apa saja tentang pendidikan, pembelajaran, everything gitu ya. Itu berarti sudah masuk dalam knowledge management ya, pengetahuan yang telah diatur ya, sehingga bisa dipakai oleh masyarakat umum untuk menambah Pengenanya itu nggak masuk ke function Ya. itu. bisa dipahami teman-teman Di sini itu variabelnya. Bisa, bisa. saya. Oke. Knowledge management adalah teknik membangun suatu lingkungan pembelajaran environment sehingga orang jalannya terus ini udah ya. Nah, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa knowledge management mengakomodir agar manusianya terus produktif belajar dan berbagi pengetahuan. Sedangkan informasi management mengakomodir informasi agar terkumpul, terorganisir, dan mudah dicari serta digunakan. Jadi berbeda ya, walaupun intinya sama tapi berbeda. Information management itu informasi yang dikumpulkan, diorganisasi dan memberikan sebuah arti bagi user. Sedangkan knowledge management ya, ini mengumpulkan informasi-informasi yang disajikan di dalam sebuah aplikasi, diorganisasi
dan di-sharing ya kepada masyarakat umum. Ya. Jadi informasinya itu bisa dari si pembaca, bisa juga informasi disajikan oleh si pemilik aplikasi. Itu namanya knowledge management. Oke. Bisa dipahami teman-teman? Ya. Oke, kalau bisa dipahami. Oh, selesai. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi hari apa ya? Hari Kamis ya? Apa Rabu? Hari Rabu, Pak. Rabu jam berapa? Kan? Jam 9.20. Jam 9.20 ya, besok ya. Hari Besok Kamis, Pak. quiz ya. Besok quiz ya. Kamis. Hari Kamis, Hari Pak. Kamis, Pak. Hari Kamis ya. Hari Kamis quiz ya. Nanti materinya dari awal sampai ini tadi manajemen pengetahuan. Ya. Ya, dari pertama sampai terakhir. Materinya sudah saya share ya? Sudah sepertinya, Pak. Bentar. Cek. Saya share lagi. Sudah, Pak, dulu, tapi sampai yang organisasi manajer dan SIM itu, Pak. Nah, tuh. Saya share. Hari ini berangkat semuanya. Berangkat semuanya, Pak. 1 dispensasi. Linatus. Hadir Linatus. Hadir, Pak. Oke, Syifa hadir Syifa. Hadir, Pak. Kurnia Pratiwi hadir. Hadir, Pak. Anggi hadir. Hadir, Pak. Risma hadir. Hadir, Pak. Endah Puji hadir. Endah Puji. Yang dispen siapa? Endah, Pak. Imas hadir ya. Hadir, Pak. Mira hadir. Hadir, Pak. Yudhistira. Hadir, Pak. Hadir. Dia Udin. Hadir, Pak. Lucy. Hadir, Pak. Aditya hadir. Tidak ada informasi, Pak. Aditya tidak ada informasi. Ya, dari mulai semester kemarin tidak ada info. Polos nih. Udah. Mardika hadir. Afik. Hadir, Pak. Tiffany. Hadir. Prasetyo. Hadir, Pak. Destia. Hadir, Pak. Oke, Yunita. Hadir, Pak. Sekar. Hadir, Pak. Dian. Hadir, Pak. Pire Chuan. Ada. Aji Bayu. Hadir, Pak. Hadir. Oke, berarti oke teman-teman semuanya, saya rasa cukup ya kita
lanjutkan besok dengan quiz ya. Teman-teman belajar ya, mudah-mudahan nanti bisa mengerjakan semuanya. Ada yang mau ditanyakan? Ya bagaimana ya Pak? Untuk sistem kuisnya besok bagaimana ya Pak? Kayak lewat quizzes atau GIF gimana Pak? Nah, besok saya kabarin lah, saya juga belum nyusun soalnya. Ya, insya Allah besok saya kabarin. Ya, bisa jadi nanti saya share soal, kemudian dikerjakan dengan tenggang waktu tertentu. Bisa jadi nanti saya buat dalam bentuk Google Classroom ya, multiple choice. Ya, nanti saya kabarin. Saya belum ada gambaran. Ada lagi? Cukup ya. Kalau tidak ada, saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Izin live.